usah takut, tidak usah kayak sarapan itu kayak nanti pikir malah bikin makin gemuk. Harus sayang, kamu salah sayang. Itu pemikiran yang aduh jadul sekali. Hai, selamat pagi guys. Bagaimana pagi ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Mami baru saja mandi dan ini sekarang masih pukul setengah 8 lewat ya, hampir jam 8 pagi lah ya. Dan Mami udah seger banget pagi ini guys. Tapi emang begitu karena hari ini nggak olahraga ya untuk pagi. Jadi emang udah mandinya pagi banget. Biasanya sih kan jam segini ya belum mandi sih karena masih olahraga dulu, siram-siram bunga atau ya pokoknya masih agak rempong. Biasanya Mami mandinya itu kalau udah beres olahraga dan bersih-bersih sebentar, kayak sapu atau siram bunga sebentar. Dan kenapa aku video pagi-pagi begini? Jadi pengen banget sarapan bareng kalian sambil menjelaskan kenapa sih kita wajib banget sarapan pagi dan apa menu pilihan sarapan pagi Mami pagi ini. Oke, aku kasih tunjuk buat viewers setia aku yang selalu stay tune di channel Merisa. Jadi oke, kita langsung eksekusi ya menu sarapan yang udah Mami siapin. Oke, yuk udah lapar dan emang harus diisi sih kalau pagi ya. Oke pemirsa, kita langsung duduk. Kali ini Mami memilih sarapan di ruang depan aja karena spot andalan Mami untuk ngevlog ya memang di sini sih, karena pencahayaan langsung dari jendela itu lebih jelas banget pemirsa. Jadi kalau di ruang makan di dalam itu karena di situ posisinya tidak ada jendela, jadi cahaya kan cuma dari pintu dapur ya. Biar lebih jelas apa yang mau Mami sampaikan, terus gambarnya juga lebih oke kan. Jadi kalau di dalam itu kayak kurang pakai lighting juga kayak nggak oke gitu loh. Jadi Mami boleh lah ya sarapan di ruang depan, gak apa-apa. Cus, kita lihat menu sarapan Mami pagi ini. Ada 3 pilihan, tapi yang mana yang Mami mau makan pagi ini? Oke, kamu simak terus ya. Jadi yang kebiasaan gak suka sarapan wajib dengerin ya, biar ubah kebiasaan buruk kamu. Oke, langsung aja ya, gak usah cerita banyak lagi. Aduh, perut udah lapar sekali pemirsa. Kita langsung aja karena Mami juga sudah sedikit lapar ya. Jadi kenapa kita harus sarapan? Nah sebelumnya Mami mau kasih tunjuk apa aja yang biasa Mami makan kalau pagi hari. Nah, jadi kalau menu pagi ini, jadi setiap hari itu berubah-berubah sih, tergantung keinginan, mood, dan yang pasti tidak mengurangi nutrisi yang itu yang paling utama ya. Jadi walaupun bukan cuma sekedar kita mau isi perut biar kenyang, tapi harus mementingkan nutrisi yang terkandung dari makanan yang kita makan di pagi hari. Jadi kita sekarang langsung ya sarapan. Tapi Mami mau kasih tahu dulu menu pilihan Mami pagi ini. Ada 3 buah pisang kepok yang kecil ya, ukurannya itu ada 3, jadi kayak gini. Nah bisa lihat ya, ada 3 buah tapi kecil-kecil saja. Terus telur rebus 2 butir yang Mami rebus ya, jadi kayak gini. Nah jadi pemirsa bisa lihat ini jumlah kalori yang terkandung di porsi menu sarapan pagi Mami pagi ini tuh hanya 229 kalori. Jadi lumayan kan buat sarapan pagi ya kan. Nah sebelum kita lanjut lebih jauh, ini juga ada pilihan sarapan pagi yang biasanya Mami makan kalau pagi. Jadi ini bukan untuk dimakan sekaligus ya, ini kebanyakan sayang. Jadi bisa juga pagi biasa Mami hanya makan mangga,
bisa 1 buah. Kalau ini sih agak sedang ya. Ya pokoknya ukurannya disesuaikan aja, tapi 1 buah biasanya. Atau kalau enggak, mami biasa hanya 1 buah roti, nggak lebih. Cukup 1 buah aja dengan air putih. Atau kalau memang lagi malas sama sekali atau tidak ada menu begitu yang mami belum sempat siapkan, biasanya mami hanya sarapan pagi minum susu low fat 1 gelas. Nah itu cukup, itu hanya itu. Tapi sebelumnya setelah bangun pagi itu, pas bangun, nah itu mami udah minum air putih 2 gelas. Jadi itu kayak morning routine begitu yang memang setiap pagi wajib. Dan itu juga mami terapkan ke Tel Aviv, untuk setiap bangun pagi kamu wajib minum air putih ya. Jadi itu yang harus dibiasakan pemirsa. Jadi bangun pagi itu yang belum punya kebiasaan minum air putih, nah, mulai dari besok pagi tolong ya, bangun pagi kaki turun injak lantai langsung ke dispenser ambil minum air, ambil air minum. Nah jadi pemirsa, tadi mami sudah kasih tahu jumlah kalori ya yang terkandung di menu sarapan mami pagi ini. Jadi ini pas ya, pas untuk sarapan. Jadi jangan samakan sarapan dengan makan siang ya. Sarapan itu tidak perlu banyak-banyak, tapi kenapa kita perlu sarapan ya? Penting pemirsa. Nah disimak ya, tapi mami sambil makan karena ini kan sudah jam 8, jadi wajib sambil diisi, jangan sampai lewat jam. Nah itu kebiasaan waktu makan juga penting diingat pemirsa, jangan kebiasaan undur-undur jam makan. Lanjut disimak ya penjelasan mami sedikit tentang pentingnya sarapan pagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian klik lonceng ya. Di samping tulisan subscribe itu klik lonceng supaya kalian bisa notifikasi ya. Jadi setiap mami punya pembaruan video terbaru itu kalian sudah langsung nomor 1 dikasih tahu, ting gitu. Jadi tolong diklik ya. Jadi kita itu kan seharian ya, aktivitas dari bangun pagi sampai malam mau tidur, mau orang yang kerja ke kantor, maksudnya yang keluar aktivitas di luar rumah atau yang hanya di dalam rumah juga tetap mesti ada yang dikerjakan, ya enggak? Nah jadi itu kan butuh energi. Jadi tujuan pertama kita harus sarapan pagi itu adalah untuk menutrisi tubuh kita. Nah jadi untuk sarapan pagi itu juga tidak perlu yang sampai banyak ya. Sarapan pagi, makan malam, itu ada sebagian orang yang kayak aduh horor begitu, jadi hanya fokus tuh makan siang. Padahal jangan salah loh, makan pagi juga sangat penting ya. Karena apa? Karena untuk melengkapi nutrisi kita di pagi hari. Jadi kita kan aktivitas kan sudah dari pagi kan. Jadi bagaimana mungkin kita makan sudah di siang hari pemirsa. Nah, dan makan pagi itu kalau bisa jangan sampai yang kayak berat banget kayak udah nasi 1 piring begitu. Ya kalori minimal 200 sampai 300 kalori lah. Kayak gini juga kan saya bilang nggak kenyang loh. Bayangkan 229 kalori. Makan telur dan pisang juga omega. Ini sangat enak sayang. Pisang, kapok, dan telur. Jadi cerita juga mami tuh dulu juga kalau sarapan pagi tuh nasi uduk porsi ya, atau nasi kuning, bukan nggak boleh, tapi dikondisikan. Lihat waktu, lebih tepatnya kita makan seperti itu di jam berapa gitu loh. Jadi seenggaknya tuh kita mengganjal dulu perut untuk pagi sampai nanti siang hari. Alasan yang kedua kenapa kita wajib makan pagi atau sarapan, yaitu untuk menghindari penyakit mah. Wow, penyakit mah itu mematikan lawan pemirsa. Itu jangan disepelekan sama sekali ya. Kalau sarapan juga sebaiknya dilakukan
30 menit setelah kita bangun tidur pagi. Dan untuk range antara makan pagi atau sarapan ini dengan makan siang itu sebaiknya 3 sampai 5 jam terlalu lama, 3 sampai 4 jam, tapi tergantung kalian makan di jam berapa. Amannya ya, yang disarankan makan pagi itu sebaiknya di jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi kalau makan pagi atau sarapan udah di jam 11 siang itu bukan sarapan ya pemirsa, itu sudah makan siang. Jadi itu harus diingat juga, harus dipikirkan dan harus dipahami. Jadi itu poin-poin yang sebenarnya sepele tapi harus diingat karena penting ya. Penting untuk kelancaran metabolisme tubuh kita. Dan untuk alasan yang ketiga yaitu adalah mengembalikan metabolisme tubuh kita. Maksudnya apa? Jadi kenapa kita wajib sarapan pagi? Karena coba dipikir lagi, dipahami lagi, kita tidur malam nih, sudah dari malam sekitar 7 sampai 8 jam ya. Nah, sudah bangun pagi baru malas makan di pagi hari, hanya minum air putih. Kasihan. Sampai nanti siang hari itu sudah 8 jam dari malam sampai siang, nanti sekitar jam 12 atau jam 11 baru kita makan. Itu sudah berapa belas jam loh pemirsa. Oh my god. Yang akhirnya tubuh itu bisa mengambil cadangan-cadangan makanan yang ada di otot, di liver, glikogen lah bahasanya yang kita biasa sebutkan itu. Jadi itu sangat kurang bagus ya efeknya untuk tubuh kita sendiri. Jadi itu alasan yang keempat ya. Alasan mengapa kita harus sarapan pagi adalah meningkatkan kinerja otak dan mood ya. Dan alasan yang kelima ya pastinya untuk bekal kita jangka panjang. Jadi nggak ada salahnya kan kita ubah kebiasaan yang tadinya nggak suka sarapan, mungkin dengan ingat alasan-alasan ini ya jadi mulai ubah kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya yang buruk ya. Nah jadi itu penting. Ini yang kelima itu sudah jelas banget, tabungan untuk jangka panjang ya. Jadi kesehatan, maksudnya tabungan kesehatan. Jadi nanti sampai siang lagi kalau mami udah makan yang lumayan banyak begini, bisa jadi nanti makan sekitar jam setengah 1 sampai jam 1. Karena ini kan masih jam 8 lewat ya, hampir setengah 9 sekarang. Jadi kemungkinan mami makan itu bisa jam 12 sampai jam 1 lah. Jadi udah aman, mami melakukan aktivitas pagi itu sudah ada tenaga sayang. Karena kan tahu kan mami punya aktivitas kan begitu padat merayap. Jadi butuh energi biar semakin fokus juga. Dan bagi orang yang diet, tolong please gak usah takut, tidak usah kayak sarapan itu kayak nanti pikir malah bikin makin gemuk. Harus sayang, kamu salah sayang. Itu pemikiran yang aduh jadul sekali itu. Itu kayak pemikiran saya yang dulu yang masih bodoh-bodoh diet. Ya jadi perlu buat kalian yang melakukan diet juga, tolong ingat perlu sarapan. Supaya apa? Supaya pagi itu kan kita udah makan ya walaupun sedikit. Nah siang itu kita udah makannya nggak pakai kalap ya. Jadi kalau misalnya pagi itu nggak diisi dulu, nah bisa jadi kamu rakus di siang hari, makan kayak orang yang lihat semua kayak mau dimakan begitu. Jadi itu yang tidak bagus sayang. Mulai ubah kebiasaan yang buruk, yang kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya mungkin tidak tidak terbiasa. Nah kalau memang itu penting untuk tubuh kita, why not ya kan. Jadi mulai sekarang mulai ya belajar hidup sehat lah. Pola hidup sehat itu nggak ada ruginya dan sangat enak kalau menurut saya ya. Yang penting kita mau niat dan fokus aja. Jadi itu ya pesan mami pagi ini. Terima kasih sudah menemani mami sarapan. Aduh sayang, ini sudah tinggal 1 potong tapi kayak perut nih sudah minta ampun, kenyang sekali. Tapi kayak tidak mungkin buang kan, kasihan. Jadi tetap harus dihabiskan. Ini lebih enak sayang dari sarapan roti.
roti itu enak. Dulu tuh mami ragu sekali makan kue kek begitu, tapi kayak tepung-tepung begitu kan, kayak karbo-karbo buatan. Kalau tepung kan karbo buatan. Nah, sebaiknya tuh kan sudah lah. Masa mau bahas lagi nanti deh. Kalau konten berikut lagi nanti mami bahas lagi. Nanti berasa terlalu panjang di kalian, bosan kalian, stop lagi. Skip mami punya video ya kan. Jadi sudah, nanti coba kita bahas lagi di video berikutnya. Jadi mami mau habiskan telur spanyol ini, lalu mau minum air putih, baru mami mau lanjut dulu, mau masak untuk makan siang. Karena jangan sampai makan pagi baru tidak makan siang itu, dan nanti saya pingsan di sore hari pemirsa. Jadi sudah ya, untuk konten kali ini semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kami berharap sih ya bermanfaat, karena mami juga kan belajar sih sebenarnya, kasih info-info ini kan bukan sok tahu, mami juga banyak baca dari beberapa literatur begitu ya kan. Jadi semoga bermanfaat, jadi semangat sehat, pokoknya tetap fokus lakukan hal-hal yang positif, jangan lupa bahagia. Thank you, danke. Thanks for watching my YouTube channel. Biar aku makin semangat, please subscribe, like, comment, and share sebanyak mungkin. See you on my next video. Bye!